Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi tentang aset tetap dan aset dalam konstruksi penyelesaian. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami itu terdiri saya sendiri Aldo Adrian, ada Nur Afifah, Radautul Fadila dan Eka Putri Randani. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nur Afifah. Pada Nur Afifah, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian dari aset tetap. Boleh tolong di equal dong. Selanjutnya itu ada bagian definisi aset tetap. Menurut PSAP nomor 7 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset yang berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset tetap diakui sebagai aset tetap, yaitu yang pertama berwujud, yang kedua mempunyai masa lebih dari 12 bulan, yang ketiga biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, dan yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan yang terakhir itu ada diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya itu ada klasifikasi aset tetap. Tanah dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah, daerah, dan dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya yang kedua, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventoris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan. Masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya yang ketiga yaitu gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Yang keempat, jalan irigasi dan jaringan. Jalan irigasi dan jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya yang kelima yaitu aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Yang keenam yaitu konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang dapat tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhannya. Selanjutnya itu ada prosedur yang terkait. Yang pertama itu ada pihak terkait, yaitu bendahara atau pengurus barang. Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang atau pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap. Selanjutnya itu ada bendahara pengeluaran. Dalam sistem akuntansi tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. Selanjutnya yang ketiga itu ada pejabat pelaksanaan kegiatan teknis kegiatan. Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. Selanjutnya itu ada pejabat penatausahaan keuangan. Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan atau SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
Yang kedua itu ada dokumen yang terkait. Yang pertama itu ada bukti belanja atau pembayaran aktiva tetap. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja. Boleh tolong diguys. Dan belanja modal dengan cara pembayaran up. Yang selanjutnya itu ada berita acara serah terima barang atau pekerjaan. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS. Selanjutnya ada SP2D LS. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS. Selanjutnya yaitu ada surat permohonan Kepala SKPD tentang penghapusan aset tetap. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya. Selanjutnya itu ada surat keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan aset. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap. Yang selanjutnya, berita acara pemeriksa kemajuan pekerjaan. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada jurnal standar. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal untuk LO dan neraca, yaitu aset tetap pada utang belanja modal. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D LS tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut. Jurnal untuk LO atau neraca, yaitu utang belanja modal pada RK PPKD. Selanjutnya itu ada jurnal untuk LRA, yaitu belanja modal pada perubahan sal. Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UAP, GU atau TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran atau bukti belanjanya. Berdasarkan bukti tersebut, PPK SKPD akan menjurnal untuk LO atau neraca, yaitu aset tetap pada kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya itu ada jurnal LRA, yaitu belanja modal pada perubahan sal. Yang keempat, pengeluaran setelah perolehan. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menambah manfaat ekonomi aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa 1. Bertambah ekonomis atau efisien. Yang kedua, bertambah umur ekonomis. Yang ketiga, bertambah volume. Yang keempat, bertambah kapasitas produksi. Yang kedua, nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalis aset tetap. Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset tetap sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah. Misalnya, umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Biaya renovasi telah melebihi satuan minimum kapitalis. Atas transaksi ini, PPK SKPD menjurnal kapitalis sebagai berikut. Untuk pengeluaran setelah perolehan, jurnal untuk LO yaitu aset tetap pada kas di bendahara pengeluaran, sedangkan untuk di LRA-nya belanja modal pada perubahan sal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Rauda.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kelima, pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindah-tanganan, seperti penjualan maupun pemusnahan aset tetap. Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat jurnal. Jurnal LO atau neracanya debit akumulasi penyusutan, aset lainnya, kredit aset tetap. Next. Untuk jurnal LO dan neraca, defisit penghapusan aset non-lancar pada aset lainnya. Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun demikian, PPK SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual yaitu untuk jurnal LO atau neracanya, debit akumulasi penyusutan dan aset lainnya, kredit aset tetap. Lalu debit RK PPKD, kredit aset lainnya. Next. Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, fungsi akuntansi PPKD menjurnal aset lainnya pada debit dan kredit RK SKPD. Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD berdasarkan bukti transaksi penjualan, fungsi akuntansi PPKD menjurnal debit kas di kas daerah, kredit aset lainnya, dan surplus penjualan aset non-lancar. Next. Untuk jurnal LRA-nya, debit perubahan sal, kredit hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, atau jurnal LO, debit kas di kas daerah, debit defisit penjualan aset non-lancar, dan kredit aset lainnya. Next, berikut adalah jurnal standar untuk pelepasan aset tetap di SKPD. Jurnal LRA-nya, debit perubahan sal, kredit hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Berikut adalah jurnal pencatatan aset tetap di SKPD. Yang pertama, perolehan aset tetap dengan mekanisme LS. Untuk pencatatan oleh SKPD, aset yang pertama aset tetap di debit, utang belanja di kredit. Untuk pencatatan oleh PPKD itu tidak di jurnal. Untuk belanja modal, RK PPKD, belanja modal debit, perubahan sal, kredit. Yang kedua, perolehan aset tetap dengan mekanisme UP atau GU atau TU, debit aset tetap, kredit kas di bendahara pengeluaran, lalu debit belanja modal, kredit perubahan sal. Sedangkan di pencatatan oleh PPKD tidak ada jurnal. Yang ketiga, kapitalisasi dengan pengeluaran setelah perolehan. Debit aset tetap, kredit kas di bendahara pengeluaran, lalu debit belanja modal, kredit perubahan sal. Sedangkan di pencatatan oleh PPKD tidak ada jurnal. Yang keempat itu reklasifikasi aset tetap ke pos aset lainnya. Debit aset lainnya, debit akumulasi penyusutan, lalu kredit aset tetap. Untuk pencatatan oleh PPKD tidak ada jurnal.
Yang kelima, pelepasan aset lainnya dengan pemusnahan. Pencatatan oleh SKPD, debit defisit penghapusan aset non lancar, kredit aset lainnya. Untuk yang pencatatan oleh PPKD itu tidak di jurnal. Yang keenam, penyerahan aset lainnya ke PPKD untuk dijual atau dimanfaatkan. Debit RK PPKD, kredit aset lainnya. Untuk pencatatan oleh PPKD itu aset lainnya pada debit RK SKPD kredit. Yang ketujuh, aset lainnya yang dihapus atau diberhentikan penggunaannya setelah terjual. Pencatatan oleh SKPD tidak ada jurnal. Sedangkan pencatatan oleh PPKD, debit kas di kas daerah, kredit aset lainnya, kredit surplus penjualan aset non lancar, lalu debit perubahan sal, kredit hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, atau debit kas di kas daerah, debit defisit penjualan aset non lancar, kreditnya aset lainnya. Lalu debit perubahan sal, kredit hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Selanjutnya yaitu pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan aset tetap dengan mencatat aset tetap di sisi debit dan kas atau utang atau rekening terkait di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Baiklah, selanjutnya pengakuan aset tetap. Aset tetap dengan pembayaran sekaligus. Ilustrasi, pada tanggal 2 April 2015, Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti berita acara serah terima barang atas pembelian 10 unit printer seharga 700.000 per unit. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal LO atau neracanya, debit printer sebesar 7 juta pada debit dan kredit utang belanja modal peralatan dan mesin 7 juta pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2DLS untuk pembayaran pembelian tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK SKPD Dinas Pendidikan mencatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Jurnal LO atau neraca pada debit utang belanja modal peralatan dan mesin, kredit RK PPKD sebesar 7 juta. Untuk jurnal LRA-nya, debit belanja modal pengadaan printer sebesar 7 juta rupiah di debit, perubahan sal 7 juta pada kredit. Yang kedua, perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin. Ilustrasi, pada tanggal 1 Juli 2015, PPKD membayar uang muka kerja sebesar 25 juta untuk membangun garasi atau pool. Tanggal 1 September 2015, PPKD membayar termin pertama sebesar 50 juta rupiah dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 November 2015, SKPD membayar termin kedua sebesar 20 juta, sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang.
jurnal yang dicatat yaitu tanggal 1 Juli 2015, nomor bukti SP2DLS dengan nomor rekening dapat dilihat pada layar. Yang pertama itu debit utang muka pengadaan garasi atau pool sebesar 25 juta rupiah debit, kreditnya PPKD kredit 25 juta. Untuk seterusnya bisa teman-teman lihat lihat next. Dan ini untuk lanjutan jurnalnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eka. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Yang ketiga yaitu perolehan aset tetap dengan pertukaran aset tidak sejenis. Ilustrasi. Pada tanggal 4 Maret 2015, Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik pemerintah desa. Gedung tersebut harga perolehannya adalah 1 miliar dengan akumulasi depresiasi 600 juta. Nilai pasar gedung 500 juta. Nilai tanah milik pemerintah desa adalah 500 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah di debit tanah 500 juta dan akumulasi depresiasi 600 juta, serta di kredit yaitu gedung kantor 1 miliar dan surplus penjualan aset dan bangunan 100 juta. Selanjutnya. Aduh. Yang keempat yaitu perolehan aset tetap dengan pertukaran aset sejenis. Ilustrasi. Pada tanggal 4 Maret 2015, DPPKD menukarkan gedung lama dengan gedung baru dengan menerima kas sebesar 20 juta. Gedung lama harga perolehannya adalah 2 miliar dan akumulasi depresiasinya adalah 1,5 miliar. Gedung baru harga pasarnya adalah 600 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS. Kemudian dicatat jurnal LO atau neraca yaitu pada debit gedung baru 600 juta, kas 20 juta, akumulasi depresiasi gedung 1,5 miliar, serta di kredit gedung lama 2 juta dan surplus penjualan aset dan bangunan 120 juta. Kemudian berikut jurnal untuk pencatatan di LLA yaitu di debit perbankan dan di kredit hasil penjualan tanah sebesar 20 juta. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu perolehan aset tetap karena hibah. Pada tanggal 16 September 2015, perusahaan dan pemerintah memberikan bangunan gedung yang dimilikinya senilai 60 juta untuk digunakan oleh pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah di debit gedung 60 juta dan pendapatan hibah dari lembaga swasta di kredit 60 juta. Jurnal ini dicatat di LO atau neraca. Lanjut. Kemudian pengukuran aset tetap. Aset tetap dinilai dari biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada aset perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi yang siap untuk digunakan.
Biaya perolehan suatu aset terdiri dari harga belinya atau konstruksi, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membuat aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga atau rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian. Berikut ilustrasinya, Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 meter persegi beserta gedung bertingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar miliar 200 juta. Berita acara serah terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2015. Nilai wajar tanah di daerah tersebut adalah 1.800.000. Sementara itu, gedung CTP itu memiliki nilai wajar sebesar 2,7 miliar. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset, yaitu dapat dihitung untuk tanah yaitu 500 meter persegi dikali 1,8 juta per 500 meter persegi dikali 1,8 juta ditambah 2,7 miliar dikali 3 miliar 200 juta, maka didapat hasilnya yaitu 800 juta. Untuk gedung 2,7 miliar dibagi 500 meter persegi dikali 1.800.000 ditambah 2,7 miliar dikali 3,2 miliar, maka didapat hasilnya 2 miliar 400 juta rupiah. Kemudian jurnal yang dapat dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal untuk dicatat di LO atau neraca di debit yaitu tanah untuk bangunan tempat kerja atau jasa sebesar 800 juta, bangunan gedung kantor sebesar 2 miliar 400 juta, sedangkan di kredit utang belanja modal tanah 800 juta dan utang belanja modal gedung dan bangunan 2,4 miliar. Selanjutnya itu pada tanggal 15 September 2015 diterbitkan SP2DLS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2LS ini adalah sebagai berikut. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS. Dicatat pada jurnal LO atau neraca yaitu pada debit utang belanja modal tanah sebesar 800 juta dan utang belanja modal gedung dan bangunan 2 miliar 400 juta, sedangkan di kredit yaitu RKPPKD sebesar 3 miliar 200 juta. Sedangkan jurnal yang dicatat pada LRA yaitu di debit belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan 800 juta dan belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor sebesar 2 miliar 400 juta, sedangkan di kredit yaitu perubahan sal sebesar 3 miliar 200 juta. Kemudian itu penyusutan aset tetap. Menurut PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus-menerus
sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji atau overstate. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aldo. Baik, di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam penyusutan aset tetap. Yang pertama itu ada bendahara atau pengurusan barang SKPD. Selanjutnya itu adalah pejabat penata keuangan. Selanjutnya itu dokumen dalam hal penyusutan aset tetap. Yang dokumen terkaitnya itu adalah dokumen yang digunakan adalah dalam sistem akuntansi penyusutan adalah bukti memorial. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan amortisasi aset tetap maupun aset tidak berwujud. Jurnal untuk standar yang digunakan untuk penyusutan dan amortisasi jurnal setiap akhir periode. Periode itu berupa akhir bulan, 7 bulan, semesteran atau tahunan. Setiap penyusutan akan jurnal sebagai berikut, di mana sisi debitnya itu adalah beban penyusutan atau amortisasi, dan sisi kreditnya itu akumulasi penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya itu adalah metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan tetap itu terdiri beberapa metode. Yang pertama itu adalah metode garis lurus, merupakan metode yang paling umum digunakan dengan rumus itu adalah beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang dengan estimasi nilai sisa lalu dibagi dengan estimasi masa manfaat. Metode yang kedua itu adalah metode saldo menurun ganda, di mana metode saldo menurun ganda itu dengan rumus beban penyusutan sama dengan 100% dibagi dengan masa manfaat aset lalu dikali 2 kali harga perolehan aset. Selanjutnya itu metode unit produksi atau unit of production method. Metode ini menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban penyusutan yang berbeda tergantung pada jumlah penggunaan aset tetap dalam produksi. Metode ini paling tepat digunakan jika unit manfaat dari aset bersifat spesifik dan terkuantifikasi. Metode ini menghitung penurunan nilai aset tetap dengan rumus beban penyusutan sama dengan 100% dibagi dengan masa manfaat aset lalu dikali dengan 2 kali harga perolehan aset. Lanjut untuk amortisasi penyusutan aset tetap. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disesuaikan sama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional. Sebagai contoh, misalnya Dinas Pertanian ABC memiliki hak paten atas pupuk organik yang dikembangkannya. Nilai perolehan hak paten tersebut adalah 40 juta untuk masa 40 tahun. Beban amortisasi ditentukan setiap akhir tahun menggunakan metode garis lurus. Maka besaran amortisasi setiap tahun adalah 40 juta dibagi dengan masa ekonomisnya itu 40 tahun adalah jadi untuk beban amortisasinya itu ada 1 juta per tahun. Untuk jurnalnya itu beban amortisasi paten 1 juta di sisi debit lalu akumulasi amortisasi paten di sisi kredit. Berikut adalah penyajian beban penyusutan di laporan operasional dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ini sebagai contoh ini adalah pemerintahan kabupaten atau kota yang untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember. Sini dapat dijelaskan uraian di mana beban-beban itu diperlihatkan. Selanjutnya itu penyajian akumulasi penyusutan aset tetap dapat diilustrasikan berikut. Kalau akumulasi penyusutan itu disajikan pada laporan neraca.
Penyesuaian aset tetap. Menurut PSAP 07 tentang aset tetap, penyesuaian adalah proses yang dilakukan untuk memperbarui nilai buku aset tetap berdasarkan perubahan kondisi real, seperti penyusutan, penghapusan, atau koreksi kesalahan pencatatan. Jenis-jenis penyesuaian itu adalah penyesuaian itu adalah penyesuaian aset tetap. Penyesuaian aset tetap itu berupa dengan penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan, diatur dalam PSAP nomor 7 paragraf 33 sampai dengan paragraf 39. Penyesuaian kedua itu adalah penghapusan aset tetap. Tindakan yang mengeluarkan aset tetap dari catatan akuntansi karena aset tersebut telah rusak berat, hilang, atau tidak memiliki nilai manfaat ekonomis, atau tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, diatur dalam PSAP nomor 7 paragraf 45 sampai paragraf 47. Penyesuaian ketiga itu adalah klasifikasi aset. Reklasifikasi aset adalah pemindahan klasifikasi aset dari suatu kelompok lainnya karena perubahan fungsi, status, atau kondisi fisik aset, diatur dalam PSAP nomor 07 itu paragraf 25 sampai dengan paragraf 26. Jurnal penyesuaian terakhir itu adalah koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan adalah penyesuaian terhadap saldo akun yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencatatan transaksi atau pengakuan dilakukan pada periode sebelumnya. Evaluasi aset. Contohnya itu adalah sebuah gedung pada awalnya dicatat dengan nilai perolehan sebesar 5 miliar. Jika pada suatu periode nilai pasar gedung tersebut meningkat menjadi 7 miliar, maka terdapat perbedaan 2 miliar akan dicatat sebagai surplus revaluasi pada ekuitas. Proses ini memungkinkan ekuitas untuk menggambarkan lebih realistis dengan kondisi aset. Adapun jurnal itu adalah sisi debit itu ada aset tetap sebesar 2 miliar. Kreditnya itu adalah surplus revaluasi aset tetap sebesar 2 miliar juga. Penyajian laporan keuangan. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam neraca pemerintahan daerah. Ini adalah penyajian aset di dalam laporan pemerintahan daerah yang terdiri dari aset lancar, ada investasi jangka panjang. Investasi panjang ini terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Sebenarnya itu aset tetapnya seperti tanah, peralatan, gedung, jalanan, dana cadangan, dan aset lainnya. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing bidang aset tetap sebagai berikut. Dasar penilaian digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount, lalu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan implementasi aset tetap, lalu eksistensi dan batas hak milik aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kualitas aset tetap, jumlah pengeluaran pada saat aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen terhadap akuisisi aset tetap. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan pada materi aset dalam konstruksi. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Yang akan dibacakan oleh Nur Afifah. Kepada Nur Afifah kita persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu definisi dari konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri atau swakelola maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Selanjutnya ada klasifikasi konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Yang pertama, KDP diklasifikasikan sebagai aset tetap karena merupakan aset yang digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Yang kedua, KDP merupakan akun yang mencatat biaya pembangunan aset tetap yang belum selesai. Selanjutnya itu KDP mencakup aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan, yaitu aset yang belum dapat digunakan untuk operasional atau dimanfaatkan. Yang terakhir, klasifikasi KDP ini juga sejalan dengan ketentuan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP, khususnya PSAP 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.
Selanjutnya itu ada bagian pengakuan konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Berdasarkan PSAP nomor 8, suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi massa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Dan yang terakhir itu, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rauda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh transaksi jurnal saat klarifikasi. Pada tanggal 10 Maret 2014 dilakukan pembayaran termin 1 pembangunan gedung dengan nilai 300 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah jurnal untuk SKPD, debit belanja modal gedung dan bangunan sebesar 300 juta, kredit piutang dari BUD 300 juta. Lalu konstruksi dalam pengerjaan debit 300 juta, lalu kredit diinvestasikan dalam aset tetap sebesar 300 juta rupiah. Untuk jurnal BUD, belanja modal gedung dan bangunan 300 juta rupiah debit dan kas di kas daerah 300 juta kredit. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 2007, gedung tersebut telah selesai dibangun dan telah diserah terimakan. Total biaya yang telah dikeluarkan yang dapat dikapitalisasi adalah 1 miliar rupiah. Transaksi ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal SKPD, debit belanja modal gedung dan bangunan sebesar 700 juta rupiah, kredit piutang dari BUD 700 juta rupiah, dan diinvestasikan dalam aset tetap sebesar 300 juta rupiah debit, lalu kredit konstruksi dalam pengerjaan 300 juta rupiah, lalu debit gedung dan bangunan sebesar 1 miliar rupiah, kredit diinvestasikan dalam aset tetap 1 miliar rupiah kredit. Untuk jurnal di BUD, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 700 juta rupiah debit, kredit kas di kas daerah 700 juta rupiah. Selanjutnya, Selanjutnya itu pengukuran konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Yang pertama, pengukuran konstruksi secara swakelola. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KPD tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas bangunan yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak diperhitungkan jumlah uang yang masih dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, pengukuran konstruksi secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen perolehan KDP tersebut berdasarkan PSAP 08 paragraf 21 meliputi yang pertama, termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Kedua, kewajiban yang masih harus dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan. Dan yang ketiga, pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh
Baik, selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam konstruksi dan pengerjaan. Karena konstruksi dan pengerjaan ini adalah bagian dari aset, maka kurang lebih sama pihak-pihak yang terkaitnya, yaitu pertama bendahara barang atau pengurus barang. Dalam sistem akuntansi aset tetap atau KDP, bendahara barang atau pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap atau KDP. Yang kedua yaitu bendahara pengeluaran. Dalam sistem akuntansi aset tetap atau KDP, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai berkaitan dengan aset tetap atau KDP. Selanjutnya yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dalam sistem akuntansi aset tetap atau KDP, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. Kemudian pejabat penatausahaan keuangan. Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Selanjutnya yaitu dokumen-dokumen yang terkait mungkin hampir sama dengan aset tetap, yaitu bukti belanja atau pembayaran aktifan tetap. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktifan tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP. Yang kedua yaitu berita acara serah terima barang atau pekerjaan. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktifan tetap dengan cara pembayaran LS. Yang ketiga yaitu SP2D-LS. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS. Selanjutnya yaitu surat permohonan kepala SKPD tentang penghapusan aset tetap. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya. Kemudian surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan aset. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap. Yang terakhir yaitu berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aldo. Untuk penyusutan konstruksi dalam pengerjaan, dalam akuntansi pemerintahan, konstruksi dalam pengerjaan tidak dikenakan penyusutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 07 yang menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. KDP umumnya tidak disusutkan. KDP dianggap sebagai aset yang sedang dalam proses pembangunan dan belum dapat digunakan, sehingga penyusutan tidak relevan sampai aset tersebut selesai siap digunakan. Penyajian dalam laporan keuangan. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian konstruksi dalam pengerjaan dalam neraca pemerintahan daerah. Baik, ini adalah laporan neraca. Konstruksi dalam pengerjaan itu termasuk dalam kategori aset tetap. Jadi kita dapat melihatnya pada akun aset tetap. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.